juga ya punya channel YouTube. Sebenarnya sih aku udah punya channel YouTube udah lama, cuman kontennya itu konten memasak, ya ampun. Dan di konten memasak itu cuma kelihatan tangan sama wajahnya doang, nggak kelihatan mukanya. Dan baru kali ini aku memberanikan diri untuk bikin konten YouTube ngevlog yang ada mukanya, ya kan. Karena jujur aja uh, banyak pertimbangan yang harus aku pikirkan gitu kan. Salah satunya adalah keluarga aku gitu, karena jujur aja uh, aku sebagai, ya bisa dikatakan, transgender, belum terbuka, belum coming out sama keluarga aku gitu kan. Jadi ya aku masih takut gitu kan, punya media sosial aja aku kunci gitu kan, semuanya aku kunci karena aku takut kalau keluarga aku tahu gitu kan, uh, tentang jati diri aku yang sekarang gitu kan. Tapi aku memutuskan bahwa ya udahlah gitu kan, uh, toh aku nggak merubah bentuk, aku nggak berubah, aku tetaplah aku yang dulu gitu kan. Cuman karena aku seneng dandan aja, jadi aku suka berpenampilan seperti wanita gitu kan, dan pakai baju perempuan kayak sekarang gitu kan. Ya mungkin keluarga aku pasti shock kali ya kalau ngeliat aku kayak gini gitu kan. Cuman ya mau gimana gitu kan, ini adalah kebahagiaan batin aku gitu kan. Karena dengan begini ya aku bahagia, ini hidup aku gitu kan. Aku juga udah dewasa gitu kan, bukan anak kecil lagi gitu. Ya diterima syukur, nggak diterima ya udah gitu kan. Yang penting yang tadi aku bilang gitu, aku tidak merubah apapun yang telah Tuhan berikan gitu kan. Tapi jujur aja, uh, 5 tahun lalu aku melakukan yang namanya terapi hormon ya Beb. uh, Awalnya aku melakukan terapi hormon itu cuma iseng-iseng gitu, coba-coba gitu kan. Karena uh, aku berpikir, apa iya sih gitu kan, laki banget gitu kan. Karena jujur aja dulu aku bentuknya laki banget, abang-abang, kayak abang-abang galian kabel PLN ya Beb. Apa iya sih gitu kan, bentuk manly yang laki banget gitu, kalau terapi hormon male to female bisa terlihat lebih feminim gitu kan. Ternyata setelah aku coba ngehormon beberapa tahun ini, bener aja gitu kan, aku terlihat lebih feminim seperti sekarang tuh, kayak tante-tante ya Beb, tante-tante nggak sih? Tante-tante banget, dong gak ada yang tante dong. Iya gitu kan. Jadi dan yang bikin aku uh, bahagia gitu kan, karena walau tanpa make up atau tanpa memakai baju wanita pun gitu kan, uh, banyak orang mengira kalau aku adalah seorang wanita asli. Wanita asli, garis bawahnya wanita asli gitu kan. Walau tanpa make up, walau tanpa baju perempuan, walau tanpa operasi gitu kan. Itu suatu, apa namanya, suatu kebanggaan dan suatu prestasi mungkin yang aku dapatkan gitu kan, dari hormon itu gitu. Karena jujur aja aku begini itu karena rasa sakit hati mungkin ya Beb ya. Karena dari kecil aku udah suka dibully sama teman-teman sekolah aku, teman-teman rumah aku, suka dibully. Di keluarga aku juga suka dikatain gitu kan, kalau misalnya bencang gitu kan. Ya walaupun aku nggak nangis, walaupun aku nggak dendam sama mereka, tapi rasa sakit hati pasti ada lah, namanya juga manusia ya Beb ya. Nah dari situ ya aku pendam sampai 5 tahun lalu ya aku ngehormon gitu. Dan
Dengan ngehormon aku terlihat lebih feminim, dan banyak orang yang mengira aku adalah wanita. Di situ adalah kepuasan batin yang tidak bisa dibayar dengan apapun gitu kan. Walaupun ngehormon itu, hormon kan mahal ya Beb ya, tapi ya eh, dengan orang-orang mengira aku adalah wanita, gak bisa terbayarkan dengan uang berapapun gitu kan, karena itu adalah suatu kebanggaan, suatu pencapaian yang yang bisa aku dapatkan gitu loh. Karena jujur aja, namanya bulian-bulian itu kan pasti berbekas ya sampai kapanpun, sampai kita mati pun juga pasti berbekas ya namanya dibully gitu kan. Jadi ya udah gitu, jadi ya dengan aku berpenampilan seperti ini dan terlihat cantik mungkin kalau kata aku, dan orang-orang juga mengira aku perempuan, itu berasa kayak uh, bulian-bulian yang selama ini aku dapatkan tuh hilang gitu. Karena akhirnya gue yang dulu lu bully-bully sekarang lu puji-puji ya kan gitu kan. Yang dulu lu bully-bully gue bencang sekarang dibilangnya terlihat seperti wanita seutuhnya gitu kan, walau tanpa make up, walau tanpa operasi, walau tanpa berpenampilan seperti wanita dengan penampilan maksudnya pakai baju wanita gitu kan. Itu suatu kebanggaan yang tidak dapat terucap atau tidak bisa terbayarkan dengan uang berapapun gitu kan. Jadi buat kalian semuanya yang pada nanya, kakak kenapa sih nggak jadi cowok aja, kakak kenapa nggak balik jadi cowok aja, kakak kan ganteng. Aku masih jadi cowok kok gitu kan, cuman aku cowok manja. Aku tuh sehari-hari ya jadi cowok gitu loh, maksudnya jadi nggak jarang gitu aku keluar gitu pakai baju perempuan atau makeup perempuan tuh aku jarang gitu. Cuman kalau lagi keluar sisi femininnya ya udah aku dandan. Dan paling kalau aku dandan di rumah aja gitu, ataupun kalau kata nggak kalau lagi ada acara gitu, ada undangan atau ada kerjaan karena kebetulan aku kan kerja di dunia entertain gitu kan, jadi ya cuma itu aja gitu. Kalau misalnya ada kerjaan atau ada acara atau lagi keluar rasa feminitasnya ya aku dandan. Kalau misalnya sehari-hari ya aku nggak dandan gitu. Dan inilah aku gitu kan, kalian nggak bisa namanya ngatur-ngatur hidup aku gitu kan. Jangan kan kalian, keluarga aku aja nggak bisa gitu kan, karena ya aku udah dewasa. Dan dan inilah keputusan yang udah aku ambil gitu kan. Tolonglah hargai gitu kan, tolonglah hargai. Toh yang penting aku tidak merubah apapun yang Allah berikan, yang Tuhan berikan, aku tidak merubah itu. Dan aku tetaplah aku yang dulu gitu kan. Dan yang paling penting aku tidak pernah merugikan siapapun gitu kan, baik teman-teman terdekat, orang yang mengenal aku, atau keluarga aku tidak pernah yang namanya menyusahkan mereka. Ya kalau mereka merasa pernah aku sayang ya aku mohon maaf, tapi ya aku berusaha mungkin untuk tidak menyusahkan mereka gitu kan. Dan aku bahagia gitu, aku bahagia dengan hidup aku sekarang gitu. Karena selama ini aku telah menderita berkat bulian-bulian yang ada di luar sana gitu kan, yang aku pendam gitu, bulian yang pernah mereka ucapkan sama aku gitu kan. Aku cuma bisa memendamnya. Aku nggak marah sama mereka sama kalian teman-teman aku nggak pernah marah, aku nggak dendam. Tapi aku ingat siapa saja orang-orang yang pernah membuli aku gitu kan. Semoga aja nanti di keluarga kalian, anak kalian, saudara kalian tidak ada yang seperti aku. Dan untuk keluarga aku mohon maaf ya, mungkin aku adalah aib buat kalian gitu. Tapi ya
inilah aku gitu. Aku juga nggak mau dilahirkan atau ditakdirkan menjadi seorang transgender gitu kan. Siapa sih orang yang mau dilahirkan menjadi transgender? Nggak ada, sayang, nggak ada satupun yang maunya ya normal-normal aja gitu kan. Jujur aja ya, dulu waktu masih remaja, waktu aku masih mencari jati diri, jujur aja aku melawan ini gitu kan, melawan sisi feminitas aku gitu kan. Tapi semakin dilawan, aku nggak sanggup gitu. Jatuhnya aku stres gitu, jadi penyakit. Ya, ya udah gitu kan. Aku hidup di dunia ini, yang penting prinsip aku tidak merubah bentuk apapun, aku tidak menyusahkan orang lain, dan aku tidak merugikan orang lain gitu. Aku sama kok seperti kalian. Aku bukan setan yang harus takuti. Aku bukan kriminal yang harus kalian jauhi. Karena transgender bukanlah penyakit menular, sayang. Itu sudah terbentuk dan terjadi ketika masih dalam kandungan, dari kita lahir. Inilah aku. Aku adalah aku yang dulu. Kalian mau menerima aku, syukur alhamdulillah. Gak mau menerima aku, ya sudah, aku tidak pernah mau memaksakan seseorang untuk suka sama aku gitu kan, untuk menerima aku gitu. Ya, kayaknya cukup segitu aja dari cerita aku ya Beb ya. Nanti aku akan lanjutin next vlog berikutnya, cerita tentang mungkin ya tentang awal pertama aku ngehormon, aku pakai hormon apa, efek sampingnya kayak apa, terus berubahnya seperti apa gitu ya Beb. Nanti aku akan lanjut vlog aku berikutnya. Jangan lupa kalian semuanya dukung channel aku ya Beb, dengan cara subscribe, share, dan like video aku ya sayang. Pokoknya sekali lagi buat ayang-ayang bunda semuanya, terima kasih yang udah nonton vlog bunda kali ini. Kalau misalnya ada sisi positifnya diambil, yang negatifnya dibuang. Kalau ada salah-salah kata, bunda mohon maaf, karena seperti kita tahu, kekurangan adalah milik kita, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dari aku, Miss Bella Kitty. Sampai jumpa semuanya.